Ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia ini sekarang lagi ada dalam tahap krisis kepercayaan. Kita secara fundamental itu nggak terlalu gimana-gimana, masih make sense saja. Tapi kita lagi ada krisis kepercayaan, bukan cuman dari domestik doang, tapi dari sisi investor-investor asing juga gitu. Nomor satu pertanyaannya, kok Hartono Brothers nggak di situ ya? Kayak itu konglo-konglo semua, naga-naga semua. Kok the naga of the naga nggak di situ gitu? Koleon, menurut Koleon, apa yang harus diperhatikan orang yang all in Bitcoin? Yang harus diperhatikan sama orang yang all in di Bitcoin adalah jantungnya sekarang kayak gimana. Soalnya kan yang namanya Bitcoin itu kan volatile, emang nature-nya seperti itu kan. Dari dulu sampai sekarang emang masih volatile. Dan yang paling harus diperhatikan adalah kita itu nggak bisa asumsi kita bisa membaca market 100% lah gitu. Kalau misalnya kita mau investasi, kita harus siap bukan cuma dengan potential upside-nya doang, tapi juga sama potential downside-nya. Menurut gue tidak make sense kalau misalnya kita investasi itu, soalnya menurut gue ini kesalahan kebanyakan orang ya. Mereka itu tuh invest dan mereka itu ada sebuah patokan harga price target gitu. Oh, gue kalau misal beli sekarang harga 80.000, ini bisa naik jadi hampir 2 kali lipat nih kalau misalnya angkanya ke 150.000 gitu. Kebanyakan orang tuh kepatoknya di price target gitu kan. Sedangkan kebanyakan orang tuh tidak memikirkan potential downside-nya. Oh, si 80.000 ini kalau misalnya nanti ada koreksi sampai ke 50.000, lu-nya siap gak gitu. Nah jadi menurut gue harus perhatiin dua-duanya gitu. Kalau misalnya naik ya tentunya lu jadi memenuhi price target lu, tapi kalau misalnya turun lu juga harus perhatikan gitu, itu lu siap nggak dengan itu. Soalnya kalau misalnya tidak siap artinya lu nggak tahu what you're getting into gitu, dan juga mungkin secara porsi bisa jadi kegedean. Jadi kalau misalnya kita itu harusnya kalau misalnya investasi, kita investasi dengan jumlah yang cukup. Yang cukup ini adalah supaya lu tuh juga kalau misalnya turun lu masih menerima itu gitu. Lu masih bisa menerima itu. Jangan sampai terlalu banyak sampai kalau misalnya turun itu mengganggu psikologis lu. Itu jadinya lu bakal stres dan lu gak bisa berfungsi secara normal di kantor nanti ya, tempat lu nyari duit gitu kan. Mungkin gue pengen elaborate satu hal yang baru terjadi kan. Soalnya kan saat ini yang namanya kripto, saham US, termasuk IHSG juga ya, saham Indo itu lagi gejolak banget kan. Dan ini kayaknya di luar ekspektasi semua orang, soalnya semua orang waktu Donald Trump itu naik jadi presiden, ekspektasinya adalah pasti bakal bullish, mau di saham maupun di kripto gitu kan. Soalnya kan ini kan orang bisnis gitu kan, pastinya dia bakal pro bisnis gitu. Nah kenapa market ini lagi bergejolak segitu gilanya, itu simply gara-gara satu kata sih, namanya tarif. Ya tarif ini yang dia pasang, Amerika pasang ke Kanada, ke Meksiko, dan ke teman-teman lainnya maupun ke Korea misalnya atau ke China. Oke, China mungkin bukan terlalu teman lah di matanya Amerika gitu ya. Tapi ini adalah sebuah hal yang sangat gila. Soalnya Kanada sama Amerika ini kan adalah close ally gitu. Dari dulu tuh teman deket banget lah. Dan bahwa sekarang tiba-tiba si Kanada itu mau diimpose 25% tax, itu tuh benar-benar angka yang sangat-sangat gila. Jadi Kanada dikenai 25%, Meksiko dikenai 25%. Dan artinya kalau misalnya kita paham tentang game theory, ada yang namanya itu tit for tat. Jadi sebuah strategi di mana kalau misalnya lo itu diserang, lo itu tuh harus serang balik gitu. Jadi otomatis si Meksiko, si Kanada, si China, dan negara-negara lainnya mereka juga masang tarif ke Amerika itu. Jadinya ada tarif, jadi ada perang dagang gitu. Ya jadi ada tarif war lah gitu. Si Amerikanya hajar tarif ke negara-negara sekitarnya, dan yang teman-teman lainnya, negara-negara lainnya juga pasang tarif ke Amerika. Otomatis yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ada ketidakpastian. Lalu juga ada peningkatan harga, pasti ya dong. Yang dulunya itu tuh harga impornya misalnya 1 juta, sekarang jadi 1.200.000. Dan ini bukan cuma buat 1 atau 2 produk doang, tapi ini produk dari negara tetangga dan juga banyak import yang major lah gitu dari segi dampak terhadap ekonominya mereka gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang nanya, kenapa sih Trump mau segila itu? Emang apa untungnya, apa benefitnya buat si Donald Trump kalau misalnya dipasang tarif gitu kan? Sebenarnya kita bisa berusaha untuk memahami juga, soalnya Donald Trump ini kan adalah deal maker kan. Deal maker, dia orang yang berusaha untuk negosiasi buat sisinya Amerika lah, protectionism, buat supaya si Amerikanya itu menang gitu kan. Dan Donald Trump itu tahu bahwa ketergantungan negara-negara lain terhadap Amerika itu jauh berbeda dengan ketergantungan Amerika terhadap negara-negara lain gitu. Misalnya
jumlah ekspor dari Meksiko dan Kanada ke Amerika itu di angka 70-80% dari seluruh ekspornya mereka. Itu segitu tergantungnya Kanada sama Meksiko terhadap Amerika gitu kan. Soalnya emang udah terbentuk bahwa kayak investor-investor itu juga daripada mereka bikin pabrik di Amerika, ya mereka bikin aja pabrik di Meksiko gitu misalnya. Dari segi SDM itu deket, murah, dan lokasinya itu juga deket. Ya kan mereka tinggal ekspor ke Amerikanya dengan mudah gitu. Nah jadinya gara-gara si Amerika ini tidak terlalu tergantung, kayak secara persentase GDP itu tuh ekspor ke Kanada sama ekspor ke Meksiko itu cuma di angka 1% secara persentase GDP. Jadi dan ekspor ke China itu cuma sekitar 0,5% gitu secara persentase jadi dari GDP gitu ya. Jadi 3 negara ini cuma 2,5% dari GDP-nya mereka. Jadi kelihatan kan bahwa Amerika itu tuh nggak terlalu tergantung sama negara ini, tapi negara yang lain itu sangat tergantung sama Amerika. Nah makanya dengan kayak gini kan si Donald Trump tahu bahwa dia itu memiliki kartu asnya lah, kartu emasnya gitu. Dengan kayak gini pasti negara-negara lain itu jadi harus bernegosiasi dengan si Donald Trump. Dan kalau misalnya dia tidak berhasil dengan negosiasi untuk ketemu titik tengah pun, si Donald Trump-nya itu bisa lihat bahwa dia itu udah mungkin quote unquote menang gitu. Kenapa menang? Soalnya sekarang otomatis daripada perusahaan-perusahaan ini mendirikan pabrik di negara tetangganya, kayak misal di Kanada atau di Meksiko, sekarang mereka jadi mendingan bikin pabriknya di Amerika. Kan kalau misalnya di Amerika pasti kan gak dikenain 25% tarifnya ini gitu kan. Dan ada satu lagi, bukan cuma masalah 25%-nya doang, tapi misalnya lu sekarang mendirikan di Amerika gitu ya. Mungkin di Amerika misalnya deh, harganya itu 30% lebih mahal. 30% lebih mahal pun, lu belum tentu mau bikin pabrik di Kanada atau Meksiko yang mungkin lu lihat cuma 25%. Kan kalau misalnya bikin di Kanada atau Meksiko, lu bayar sekian, habis itu lu bayar tarifnya 25%, jadi naiknya harga 25% doang kan. Mungkin lu yang 30%, 35%, itu tuh bakal tetap bikin pabrik di Amerika. Soalnya sekarang lu jadinya ada kepastian. Kalau misalnya lu bikin di Amerika, lu ada kepastian. Sedangkan kalau misalnya lu bikin di negara tetangga, lu dikasih sebuah elemen baru yang namanya itu adalah ketidakpastian gitu kan. Nah itu adalah dari segi protectionism yang pengen dilakukan sama si Donald Trump. Dan yang terjadi adalah sekarang otomatis market itu pada terkaget-kaget dengan semua hal yang terjadi. Dan ini kan mau dua opsi ini dua-duanya mengkhawatirkan kan. Inflasi yang besar gara-gara tiba-tiba biayanya itu pada naik semua dari impor. Terus otomatis gimana nih marketnya? Apakah ekonomi Amerika itu bakal slow down? Soalnya kalau misalnya ekonomi itu slow down, yang terjadi adalah mengkhawatirkan juga. Soalnya sekarang ini udah pelan tapi inflasi tinggi gitu kan. Ya mungkin The Fed bakal turunin rate lah. Tapi turunin rate setelah marketnya udah crash kan. Ya gimana untuk saham? Berarti kan untuk saham juga udah crash duluan gitu kan. Sekarang sebaliknya, kalau misalnya ekonominya ini masih ternyata oke dan masih bisa naik, tapi inflasinya itu tinggi. Artinya apa? Artinya kan kalau misalnya inflasinya tinggi, The Fed harus hati-hati untuk nurunin rate cut gitu. Nah ini semua yang mengakibatkan sekarang yang namanya risky assets lah, itu tuh lagi ada flight to yang lebih aman gitu ya. Makanya kalian harus hati-hati dan kalian kalau misalnya invest di apapun, bukan cuma di Bitcoin doang, tapi di S&P 500 maupun di risky instruments lainnya, ya harus siap dengan potential downside-nya yang lu tidak bisa baca juga gitu. Oke, terus kalau misalkan kita jual rumah buat beli Bitcoin, apakah worth it? Jual rumah buat beli Bitcoin ya, terus lu tinggal di mana? Tinggal di bawah jembatan gitu jadinya. Menurut gue sih nggak make sense lah. Menurut gue itu jangan sampai terjadi lah. Ya lu ini bukannya PlayStation ya guys. Ini bukannya game di PC, di komputer di mana lu tuh bisa reset gitu. Kalau misalnya lu kalah ya kan, lu salah ambil langkah, habis itu lu ada reset button. Itu nggak ada yang namanya kehidupan. Nggak ada yang namanya tombol reset gitu. Jadi menurut gue sih jangan, ini yang namanya risky assets, lu punya kebutuhan pribadi itu harus terpenuhi dulu gitu. Kalau nggak lu pasti bakal stres banget gitu. Jangankan lu jual rumah, lu kalau misalnya dari 100% lu punya cash aja, mungkin 50% yang lu masukin ke Bitcoin, lu most likely itu mental lu bakal terganggu. Dan lu bakal stres kalau misal Bitcoin itu lagi turun gitu. Dan akhirnya pekerjaan lu jadinya kena dampaknya. Ya kecuali kalau misal lu robot, lu emang udah gak peduli lagi ya kan. Lu gak punya tanggungan, lu gak punya anak, lu gak punya ini, ya itu
terserah masing-masing. Cuman kalau misalnya gue sih sangat tidak merekomendasikan itu. Ya 100% di saham gue tidak merekomendasikan, 100% di Bitcoin gue tidak merekomendasikan, 100% di saham Amerika pun gue juga tidak merekomendasikan. Oke, ngomongin soal Amerika lagi nih kok. Apakah menurut Ko Leon Departemen Government Efficiency yang dibikin Elon Musk itu bagus? Oke, DOGE, ya Department of Government Efficiency-nya Elon Musk. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue sih, gue tentu berharap ini bagus ya. Berharap ini bagus, soalnya Elon Musk kan emang orang yang keren dan dia legendaris lah ya. Dia bisa bikin perusahaan bukan cuma 1-2 doang yang legendaris, tapi juga banyak perusahaan gitu. Tapi kita juga harus, oke, mungkin kita balik ke konteks awal dulu. Kenapa sih ada DOGE ini, Department of Government Efficiency? Dan juga ini sebenarnya terkait dengan tarif. Kayak kenapa ada tarifnya ini? Soalnya mindsetnya adalah, kalau misalnya orang-orang yang kerja di government, itu banyak yang kerja itu tidak efisien. Dan mungkin juga banyak yang tidak berkontribusi terhadap productivity sebuah negara. Ya ini konsepnya si Elon Musk gitu ya. Nah jadinya dia pengen ngambilin SDM dari sini, ya kan, resources dari sini, dia lempar ke private sector. Private sector adalah kalau misalnya dia pasang tarif, otomatis banyak perusahaan-perusahaan itu bakal mendirikan pabrik-pabrik di Amerika. Jadi orang-orang yang berkurang dari government sector itu pindah ke yang private sector gitu. Itu adalah logikanya si DOGE ini kan. Secara logika sih masuk akal ya. Secara logika masuk akal dan emang Elon Musk ini kan orang yang pintar dan semua orang kan kayaknya pada suka dengan konsep bahwa pemerintahan itu harus dibikin yang efisien gitu kan. Nah tapi kita juga harus belajar dari waktu Vietnam War. Jadi waktu Vietnam War ada yang namanya itu Robert McNamara. Dia juga mirip kayak Elon Musk. Mirip, dia itu adalah orangnya, bosnya Ford lah. Bosnya Ford, dia itu orang yang sangat-sangat data driven. Jadi dia itu benar-benar ngeliatin data, angka, matrix, apa yang bisa dinaikin, apa yang bisa dibikin di efisiensikan gitu kan. Nah jadi dia itu benar-benar pelototin angka. Tapi itu adalah kesalahan fatalnya Amerika gitu. Akhirnya dia pergi ke Vietnam War. Kalau misalnya dari angka harusnya mereka itu menang. Dan mereka itu nggak gitu dengerin orang-orang yang di lapangan gitu kan. Jadi orang bisnis ditaruh di pemerintahan. Intinya itu adalah kita bisa pahami ada potensi bagusnya. Tapi itu bukan berarti pasti bagus gitu. Kita juga belajar dari sejarah bahwa pernah ada orang seperti itu juga. Itu namanya the smartest guy in the room gitu. Jadi orang yang paling pintar ditaruh di situ bukannya bisa memperbaiki, malah hancur gitu. Padahal secara logika itu masuk akal juga kan. Orang Ford, orang yang bikin perusahaan itu maju, kalau misalnya ditaruh di pemerintahan supaya bikin pemerintahannya maju, malah jadi nggak terlaksana gitu. Soalnya bisnis sama pemerintahan itu memiliki dua objektif yang berbeda. Kalau misal bisnis itu adalah efisiensi, harus cuan, ya kan semuanya profit oriented. Tapi kalau misal pemerintahan kan bukan itu. Pemerintahan kan juga supaya memajukan sebuah negara, belum tentu dari kita mikirin, ya kan kalau misalnya miskin-miskin artinya jangan dikasih kerjaan gitu kan, bukan sebuah mindset yang sama gitu jadinya. Oke kok, sekarang ngomongin bisnis nih. Menurut Ko Leon, apakah setiap usaha jasa perlu ada niche? Perlu. Bukan cuma usaha jasa doang, tapi semua bisnis itu harus ada niche-nya. Ini mirip kayak trading sebenarnya, mirip kayak impor ekspor, ya kan negara trade Amerika trade dari Kanada, trade dari Meksiko, trade dari China. Itu ada yang namanya itu comparative advantage. Comparative advantage itu misalnya artinya masing-masing negara itu memiliki kemahiran dan yang jago di satu bidang gitu misalnya. Nah gara-gara mereka itu jago di satu bidang, makanya mereka bisa fokus untuk produksi barang tersebut, lalu mereka melakukan ekspor gitu. Nah ini persis sama, mau di bisnis juga sama gitu. Di bisnis juga lu harus memiliki comparative advantage. Yang level tertinggi adalah bahasa itu adalah absolute advantage. Di mana lu itu udah jelas-jelas pasti paling jago gitu. Cara ngeliatnya kayak gimana? Ini mirip-mirip kayak gini secara konsep ya. Kalau misalnya kita ngomongin comparative advantage. Misalnya kalau misalnya Kanada itu jago bikin sirup gitu misalnya. Kalau misalnya maple syrup mungkin Kanada satu negara bisa bikin 100. Amerika misalnya bisa bikin 50 gitu. Tapi Amerika misalnya bikin senjata itu bisa bikin 200. Kalau misalnya Kanada itu setahun cuma bisa bikin 50 gitu misalnya. Nah daripada kayak gitu, itu mendingan fokus. Mendingan si Kanadanya itu fokus buat bikin sirup aja.
Amerikanya itu fokus buat bikin senjatanya aja, habis itu mereka melakukan trade. Nah jadi itu adalah sebuah bahasa namanya itu comparative advantage. Gara-gara ada spesialisasinya, makanya lu bisa memberikan added value gitu. Nah lu sebagai pribadi, sebagai bisnis juga harus memiliki hal yang sama. Dan kita sebagai karyawan atau kalau misalnya kita mau kerja pun juga, kita harus memiliki sebuah comparative advantage gitu. Ya harus punya niche lah, kita nggak bisa jadi generalis. Itu bahasa itu jack of all trades and master of none gitu. Kayak lu bisa sedikit, tapi lu nggak jago di apapun. Itu lu nggak bakal jadi apa-apa. Terus kok cara menentukan niche red ocean di bidang jasa gimana ya? Menurut gue cara menentukannya itu, ini minimal dari pengalaman gue pribadi ya. Orang-orang itu punya banyak perspektif yang berbeda-beda. Cuman kalau misalnya menurut gue pribadi, kita itu tuh nggak usah terlalu mikirin industrinya apa, atau mana yang blue ocean, mana yang red ocean. Menurut gue kita nggak usah mikirin di sana. Yang menurut gue paling penting adalah lu punya talenta itu di mana. Soalnya orang-orang kan punya talenta yang spesifik, kita punya pengalaman yang spesifik, kita harusnya ngebangun di situ. Kita harusnya jadi yang terjago di bidang itu gitu. Bukan tergantung dari yang mana yang kompetisinya itu sedikit gitu. Contoh misalnya lu adalah orang yang gaptek gitu misalnya. Abis itu gue bilang AI itu lagi bagus banget secara industri. Lu gak mungkin juga kan orang gaptek abis itu hajar di AI gitu. Lu gimana caranya gitu. Soalnya lu bukan memiliki expertise di sana. Ya kan? Kecuali kalau misalnya lu bisa lah. Kecuali kalau misalnya lu bisa emang ini ada yang kompetisinya itu sedikit. Abis itu lu benar-benar pinter banget, jenius banget. Lu bisa beradaptasi. Lu gak punya pengalaman sama sekali, tiba-tiba lu bisa coding, ya itu beda cerita. Cuman mayoritas orang kan gak kayak gitu. Mayoritas orang itu kita punya skill set udah terbentuk dari pengalaman kita sebelum-sebelumnya, apa yang kita belajar, circle kita itu siapa. Dan menurut gue dari apa yang gue lihat dari semuanya, orang yang menjalankan, yang menjadi terbaik di industri apapun, mau itu ada kompetisinya atau enggak, itu biasanya tetap terbang gitu. Misalnya lu jualan kopi gitu misalnya, lu yang terjago jualan kopi, lu pasti terbang. Lu misalnya suka ngegambar gitu, lu paling jago yang ngegambar, lu pasti terbang juga. Lu paling jago di video editing gitu misalnya, lu paling jago di video editing, lu pasti jadi yang terbang juga gitu. Jadi menurut gue tuh gak usah mikirin dari segi industrinya, ini kalau misalnya pendapat gue pribadi ya. Oke, sekarang pertanyaan fresh grade kok. Apakah boleh di-share lagi locker yang untuk fresh grade kemarin? Locker, oke. Jadi kemarin mungkin kalau misalnya teman-teman yang gak follow IG-nya gue emang kemarin ada post sebuah locker ya lah ya gitu. Gue tuh, jadi di Overpost ini kan kita kan lagi bertumbuh super kencang. Mungkin sekarang kita itu adalah channel YouTube finance dan bisnis yang nomor 1 di Indo lah gitu. Apalagi kita punya tim juga. Tentu gue gak punya datanya ya, kayak orang-orang lain itu timnya ada berapa orang. Tapi menurut gue tim gue ini yang terbanyak, yang terbesar dengan business unit yang terdiverse gitu. Nah jadi gue tuh lagi ada kebutuhan untuk merekrut orang dan orangnya itu bisa di-groom untuk menghandle salah satu business unit. Soalnya sekarang kita ada beberapa business unit gitu kan yang udah jalan. Ya jadi gue kemarin nyari orang yang bisa bantuin Overpost dalam nge-research. Soalnya kan kemarin kita research contoh yang kayak mobil gitu kan. Mobil gue gak mungkin tuh sendirian gitu kan. Ada 50 mobil, gue nyari 10 tahun terakhir punya data. Jadi kita kemarin ada tim research juga. Jadi ada tim sosmed. Cuman intinya itu ya gue kepengen merekrut satu orang yang gue bisa grooming. Kalau bisa sih orang ini tidak memiliki previous background di digital marketing. Soalnya gue tidak menemukan orang yang memiliki pengalaman yang cocok di kita lah gitu. Soalnya biasanya orang yang udah jago banget di digital marketing itu gak mungkin dia kerja di perusahaan gitu. Bayangan gue kayak orang yang udah benar-benar memiliki pengalaman seperti apa yang gue mau, itu tuh gak ada gitu di Indonesia gitu ya. Nah makanya gue lagi mencari itu dan harapannya bisa di grooming dalam beberapa tahun dia jadi megang salah satu business unit. Dan ini masih open ya, kalau misalnya kalian mau nanti gue tulis di deskripsi aja deh linknya. Koleon, menurut Koleon apa sih kesalahan orang tua nomor 1 saat mendidik anak? Menurut gue kesalahan orang tua saat mendidik anak itu mereka berekspektasi anaknya itu bakal sama seperti mereka. Jadi misalnya mereka ini awalnya pebisnis properti gitu misalnya ya. Mereka kepengen anaknya juga harus wajib jadi pebisnis properti. Orang tuanya itu misalnya
orang di fokus di pajak gitu misalnya. Dia juga mau anaknya itu fokus di pajak gitu. Padahal namanya anak sama orang tua itu talentanya berbeda, zamannya berbeda, cara main itu berbeda gitu kan. Menurut gue itu tuh sangat disayangkan gitu. Ini baru kejadian sebenarnya kemarin. Jadi salah satu orang, kenapa kemarin gue bikin IG story-nya, sebenarnya posisi itu tuh udah diambil sama salah satu kandidat yang sebenarnya tuh udah gue lihat bagus, rajin. Dan gue sebenarnya bisa di grooming. Ini orang gue lihat dalam waktu beberapa, nggak sampai lama lah, itu pasti bisa terbang gitu dari segi income-nya dia. Soalnya dia punya attitude itu bagus gitu kan. Tapi dia gara-gara dia itu dari daerah, dia tiba-tiba jadi berantem sama orang tuanya. Soalnya orang tuanya itu tidak setuju kalau misalnya dia itu tuh pengen belajar jadi entrepreneur, pengen belajar dari gua, orang tuanya itu kepengen anaknya ini menjadi auditor gitu, atau di pajak gitu misalnya, atau di accounting lah misalnya. Itu menurut gua sayang banget gitu. Soalnya ini anak bagus, punya fighting spirit, gue lihat ada bibit-bibit jadi pengusahanya, tapi kok malah dibatasin gitu. Kok malah dibatasin jadi accountant atau jadi auditor yang gue tahu gitu. Tim gue yang gue grooming, yang pada berhasil, itu salarinya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan auditor-auditor lainnya di luar sana gitu. Gue udah pernah grooming anak yang dulu waktu masuk ke gue UMR 2 juta jadi 80 juta. Gue pernah nge-grooming anak-anak yang dulunya itu dari salary di gue berapa ya? Mungkin sekitar 30 juta dulunya ya. Abis itu jadi punya puluhan miliar omsetnya gitu. Berapa banyak orang yang di posisi sana pengen belajar entrepreneurship di gue gitu. Ini posisi yang jarang sekali buka, mungkin setahun tuh gue cuma buka sekali 2 kali gitu kan. Dan orang ini udah dapet, dan yang cara dia dapet itu effortnya tinggi banget ya. Dia itu actually bikin YouTube video dan dia itu menganalisa overpost. Dia menganalisa overpost, dia bilang opportunity-nya itu di sini, dia bilang thumbnail tuh harus kayak gini, dia bilang harusnya kalau misalnya bikin short segini. Jadi dia bikin sebuah effort yang luar biasa gitu, yang gue gak pernah nanya, tiba-tiba dia kirimin email ke gue. Nah dia kirimin email ke gue kayak gini, otomatis gue memberikan dia kesempatan. Awalnya gue bilang gara-gara gue nggak gitu ada interest atau belum ada lowongan yang kita butuhkan, gue bilang sama dia kita bikinnya freelance dulu deh, ya 3 bulan gitu. Tapi dalam waktu 1 bulan, gue langsung kasih offer full time gitu. Soalnya kita dari segi orang yang ternyata bagus, dan ternyata dari segi business unit, gue ada satu business unit yang gue pengen kembangin gitu kan. Nah cuman kan kebayangkan kayak masa gara-gara si orang tua ini kepengen anaknya itu seperti dirinya sendiri, dia jadi nggak dikasih kesempatan buat terbang gitu. Nah jadi gue rasa itu yang harus diingat sebagai orang tua. Gue juga bersyukur orang tua gue punya usaha dan mereka tidak pernah memaksa gue untuk melanjutkan apa yang mereka lakukan gitu. Itu gue sangat-sangat beruntung lah. Soalnya kalau misalnya mereka memaksa gue untuk melanjutkan usaha mereka dari dulu, mungkin ya gue gak bakal jadi seperti sekarang. Apakah IHSG bisa tembus 8.000 atau jangan-jangan bisa ke 10.000? Amin. Amin. Sekali lagi ya, sekarang ini bukan masalah fundamental, sekarang ini masalah trust. Kita ini lagi krisis kepercayaan. Dan kita harus tahu bahwa Indonesia ini kita memiliki 2 hurdle sebenarnya. Kita punya hurdle dari segi domestik, ya domestik kita itu harus bagus. Dan kita juga punya hurdle dari segi kita punya currency. Soalnya kita punya currency itu melemah sekitar 3% per tahun kalau misalnya kita bandingin sama USD. Artinya apa? Artinya kalau misalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu memberikan return 10% setahun, orang-orang Amerika itu tuh nggak suka. Soalnya kalau misalnya mereka invest di S&P 500, mereka udah bisa mendapatkan 10% per tahun dari segi US dollar. Jadi kalau misalnya kita punya rupiah itu melemah 3%, otomatis 10% di Indonesia itu sama dengan cuma 7% di Amerika. Artinya kan Indonesia ini harusnya menjadi sebuah growing nation, middle class kita itu harusnya naik, ya kan, pertumbuhannya kita itu banyak, SDM kita itu murah, makanya harusnya investor asing itu masuk, itu yang mengakibatkan pertumbuhan yang gede. Tapi selama itu tidak terjadi, ya ini mengakibatkan IHSG itu terus di bawah gitu. Nah itu yang gua nggak tahu tuh, apakah pemerintahan kita bisa mendapatkan kepercayaan publik kembali gitu. Misalnya dari Danantara dikelola dengan baik nggak? Atau nggak misalnya dengan undang-undang yang terbaru gitu, yang lagi pengen disahin atau yang lagi dalam diskusi. Apakah itu bisa meningkatkan kepercayaan publik atau malah bikin kepercayaan publik malah tambah hilang lagi? Soalnya semuanya yang sekarang terjadi di IHSG menurut gue yang paling utama itu adalah masalah trust issue. Kemudian ini kok, kasih resep dong kalau misalkan kita pas masih di tahap berproses kan pasti ngalamin yang namanya stres. Nah gimana cara bertahan dari stres?
Itu. Nah ini berproses dari apa nih? Apakah lo dari investasi atau dari bisnis atau dari apa gitu kan. Kalau misalnya investasi, menurut gue yang paling enak itu adalah setiap kali lo invest, lo rubah pola pikirnya. Lu rubah pola pikirnya, bukannya misalnya kita bilang Bitcoin gitu. Bukannya kalau misalnya nanti jadi 150.000, wah kehidupan gue bisa berubah nih. Wah tadinya gue punya 500 juta, gue jadi punya 1 miliar pertama. Bukan kayak gitu cara mikirnya. Kalau misalnya lu investasi di sebuah instrumen yang berisiko, mindset itu adalah harusnya, ini kalau misalnya naik itu oke, cuman kalau misalnya turun, lu bisa menerima nggak risikonya? Soalnya kalau misalnya lu bilang lu bisa menerima resikonya, misalnya turun jadi 50.000 gitu atau 60.000 gitu misalnya. Lu masih bisa bilang, oke, gue masih bisa tahan dan gue tinggal diemin aja, itu lu gak bakalan stres. Cuman kalau misalnya lu itu udah gak comfortable, lu turun, lu udah gak enak gitu hidup lu, itu artinya lu punya waiting portfolio itu udah kebanyakan. Lu coba deh nonton video gue tentang portfolio construction gitu. Namanya title-nya apa ya kemarin ya, yang bocil kripto meresahkan lah, nanti gue coba lampirin juga. Di situ gue jelasin gimana caranya kita itu seharusnya mengelola portfolio kita. Ya, soalnya kalau misalnya kita mengelola portfolio kayak gitu, lu nggak mungkin stres. Ya mau sekarang IHSG itu turun sampai kayak gimana, ya lu udah menerima juga gitu dari segi resikonya. Ya gue rasa kayak gitulah kalau misalnya untuk yang portfolio ya. Oke, lalu ini dong kok sharing teknik pembukuan finance yang benar dong kok buat UMKM. Buat UMKM, teknik pembukuan finance. Menurut gue, again sekarang semua bisnis itu beda-beda ya. Tergantung lu ini perusahaan yang punya inventaris atau enggak. Lu ini perusahaan yang jasa atau lu ini perusahaan yang ada work in progress-nya atau enggak gitu. Ini kan semua tergantung gitu ya. Cuma menurut gue, lu tuh nggak usah bikin balance sheet. Lu nggak usah bahkan bikin P&L, lu cukup bikin cash flow statement aja. Dan cash flow statement itu juga nggak usah ngikutin apa yang diajarin di sekolah gitu. Cara modelnya yang kayak di laporan keuangan publik itu, nggak usah. Lu yang penting buat manajemen aja. Jadi lu sesimpel cash in, cash out, net cash outnya berapa gitu. Nah besok kalau misalnya lu punya inventaris, ya lu taruh inventarisnya berapa. Cukup kayak gitu aja, pakai Excel. Barisnya kan nggak banyak kan. Jadi lu bikin cash in, abis itu lu tulisin itu yang mengakibatkan cash in itu apa aja gitu misalnya. Misalnya dari bunga, habis itu soalnya kan lu harus memisahkan cuan yang dari bunga atau cuan yang dari customer gitu kan. Cuan dari customer gitu misalnya. Lu bikin kategori-kategorinya. Habis itu cash out gitu. Cash out apa? Gaji, bonus, THR gitu misalnya. Atau enggak pembelian barang, pajak gitu. Ya itu lu listan aja kayak gitu. Just sesimpel itu. Habis itu lu tinggal update dari bulan ke bulan. Dan gue punya proposal buat teman-teman UMKM supaya pastiin kalian juga punya sistem maker checker. Jadi yang namanya token BCA itu kalian bisa bikin maker sama kalian bisa bikin checker. Jadi jangan sampai kalian kasih token releaser kalian ke orang finance. Itu jangan sampai terjadi, itu sebuah kebodohan. Ya, releaser itu harus selalu dipegang sama lu. Jadi lu cukup kasih token maker ke finance saja, mereka yang tinggal input, lu yang cuman approve. Itu jadi dan ini salah juga supaya kalau misalnya lu sebagai maker checker sendirian pun itu juga salah. Soalnya lu ada potensi typo. Nanti lu salah pencet 0 lah, nanti lu salah pencet release lah. Sehingga kalau misalnya ada maker checker ini akan membantu lu punya perusahaan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang bodoh gitu. Sekarang ini kok, which one is better? Good attitude mid skill or bad attitude but great skill? Good attitude tapi skillnya biasa aja gitu ya. Lawan yang attitude-nya jelek tapi jago gitu ya. Attitude-nya jelek tapi jago, lu bisa jadi kaya raya. Orang yang good attitude tapi skillnya biasa, mungkin susah untuk jadi kaya raya. Ya, tapi gue mendingan jadi yang good attitude with medium skill gitu. Soalnya kalau misalnya lu itu jago tapi lu itu tuh memiliki bad attitude, ya lu jadi koruptor, lu jadi pencuri, lu gak ada etos kerjanya, lu suka bohongin orang. Jadi kaya gak ya bisa. Makanya gue itu orang yang kurang percaya sama ada influencer yang bilang, lihat siapa yang lebih kaya. Kalau misalnya dia lebih kaya, kita harusnya dengerin dia. Menurut gue belum tentu guys. Tergantung. Kalau misalnya dia ini pencuri gimana? Ya lebih kaya dia. Tapi gue gak mau belajar jadi pencuri gitu. Kalau misalnya dia ini korupsi gimana? Masa gara-gara dia itu nyetir mobil keren-keren, dia itu korupsi, masa gue jadi harus dengerin dia gitu gara-gara dia lebih kaya. Makanya menurut gue kurang oke gitu. Kekayaan is one thing, tapi itu belum tentu translate ke sebuah wisdom.
Ya jadi ya lu mendingan jadi good attitude with medium skill lah. Lu nggak bakal susah, tapi ya lu nggak bakal jadi kaya juga gitu. Oke. Kemudian menurut Koleo nih, dalam investasi saham lebih bagusan mana antara incar capital gain atau dividen? Capital gain sama dividen, gua pribadi tidak pernah melihat itu sebagai berbeda. Menurut gue yang namanya capital gain sama yang namanya dividen itu sebenarnya sama aja. Apa bedanya? Soalnya yang namanya gimana sih perusahaan itu mengeluarkan dividen. Jadi perusahaan itu kan mengeluarkan dividen gara-gara mereka ada retain earning. Nah, jadi mereka punya keuntungan yang mereka simpan. Biasanya mereka lihat apakah uang ini bisa mereka gunakan untuk pertumbuhan perusahaan atau mereka nggak bisa. Soalnya kalau misalnya uang ini mereka udah nggak bisa menggunakan untuk pertumbuhan perusahaan, harusnya mereka bagikan sebagai dividen. Sesimpel itu gitu. Soalnya kan perusahaan itu juga punya limiting factor dari manajemen. Misalnya manajemen ini cuma bisa bertumbuh 20% setahun. Dan untuk bertumbuh 20%, 30% setahun, mereka misalnya cuma butuh 100 miliar gitu misalnya. Tapi sekarang kas retain earning itu ada 300 miliar gitu. Nah, kan di dunia finance ada yang namanya itu cost of capital. Ya kan, biaya uang. Uang itu ada argonya semua. Jadi kalau misalnya perusahaan ini cuma bisa pakai 100 miliar, 200 miliar ini kan nganggur. Ya kan nggak bisa diapa-apain, lu nggak bakal pakai juga. Investor itu berekspektasi bahwa 200 M ini terus bergulung gitu. Ya memberikan sebuah return. Tapi gara-gara perusahaan ini nggak bisa, ya makanya diberikanlah sebagai dividen. Jadi gue tuh nggak pernah ngelihat dividen maupun capital gain itu berbeda. Yang gue lihat adalah kalau misalnya gue sekarang masukin 1 miliar, 5 tahun lagi jadi berapa? Gitu nggak beda mau ini dibalikinnya itu 10% per tahun dari segi dividen atau ini mau naik itu 10% per tahun dari segi capital gain, buat gue itu sama sekali tidak ada bedanya. Oke, kok menurut Koleon kapan nih kita seharusnya mulai melakukan self custody? Under 100 juta apakah perlu? Oke, menurut gue kalau misalnya uang lu itu di bawah 100 juta Bitcoin lu gitu atau kripto lu gitu ya, lu nggak perlu self custody sih. Tapi lu butuh diversifikasi. Cara diversifikasi itu kayak gimana? Soalnya kita kan nggak boleh percaya sama satu exchange gitu kan. Ya lu taruh aja di 5 exchange duitnya gitu, Bitcoinnya gitu. Ya sehingga kalau misalnya satu itu bangkrut, ya lu masih lumayan terjaga gitu kan. Kayak kenapa menurut gua kalau misalnya di bawah 100 juta itu masih belum worth it untuk self custody, soalnya beli Trezor atau Ledgernya atau apapun itu aja harganya 3 juta gitu. Ya kan. Jadi 3% dari seluruh porto lu lumayan kerasa juga gitu kan. Dan lu kan nggak boleh beli dari Tokped, lu nggak boleh beli dari Shopee, lu harus langsung beli dari Amerika atau dari negara asalnya lah gitu. Supaya lu pastikan bahwa barang yang lu dapat ini belum dianeh-anehin gitu. Yang gue takutin kalau misalnya lu beli cold wallet itu dari e-commerce, itu nantinya udah di apa-apain, lu taruh duitnya di situ, nanti kripto lu hilang ya jadi malah tambah bermasalah gitu. Gimana sih kok cara cari investor bagi perintis startup? Ya, buat jadi investor itu sebenarnya nggak susah ya, nggak susah seperti yang kalian itu bayangin. Kalian cuma butuh fokus di usaha kalian. Usahanya itu bagus, P&L-nya itu bagus, cash flow-nya itu bagus. Investor itu pasti datang. Soalnya yang namanya investor tuh sekarang juga kebingungan. Banyak orang yang ngerasa, oh kita susah banget ya cari investor. Tapi percaya deh sama gue, investor juga merasakan hal yang sama. Banyak sekali orang yang punya duit, tapi mereka bingung cara deploy-nya itu kayak gimana. Kasihnya itu ke siapa. Ya gue selalu bilang sama teman-teman lah, ini kita tinggal lihat, misalnya kita lagi jalan-jalan ke PIK atau ke Kelapa Gading atau kemana atau ke Pondok Indah gitu ya. Satu ruko itu harganya mungkin 10M gitu. Jadi kita tinggal lihat ini 10M, 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 10M. Ini adalah orang-orang yang punya duit 10M, tapi mereka bingung mau taruh duitnya di mana. Soalnya kalau misalnya mereka itu beli ruko itu kan kasih sewanya berapa sih? 1,5% tuh mungkin belum dapat loh. Netnya ya 1,5%. So lo harus bayar property agency fee, habis itu lo harus bayar juga dari segi occupancy rate. Soalnya kan yang namanya ruko kalau misalnya lo beli belum tentu langsung kesewa 100% kan. Pasti kan ada zaman-zaman kosong-kosongnya juga gitu. Jadi netnya itu kecil sekali. Masa sih lo gak bisa ngalahin 1,5%? Gitu. Tentu lo harnya harus kasih yang return yang lumayan atraktif lah. Misalnya 15%, 20%. Tapi kalau misalnya lo punya return itu udah mungkin 20% ke atas gitu ya. Dan lu punya track record yang cukup. Lu gak mungkin susah cari investor. Pasti gampang gitu. Ya jadi lu fokus aja ngebangun bisnisnya. Kalau misalnya bisnis lu maju, investor pasti bakal datang sendirinya. Oke, Koleon, apa pandangan Koleon tentang korupsi yang meledak berkali-kali belakangan ini? Contohnya kayak Pertamina, PLN, dan yang paling terakhir tuh BJB itu. Ya.
Oke, yang kasus-kasus ini tentu sangat memprihatinkan ya. Yang Pertamina, PLN, PJB. Soalnya ini udah bukan perusahaan kecil-kecil lagi dan bahkan udah sampai ada liga korupsinya gitu. Kayak lagi ngejar high score gitu kan. Siapa yang paling tinggi dari segi korupsinya gitu. Tentu ini sangat-sangat menyedihkan. Tapi kalau misalnya gue lihat ini ada dua kemungkinan. Dan gue gak tahu kita ini ada di kemungkinan yang mana. Kemungkinan nomor satu adalah gila ini yang namanya korupsi gak selesai-selesai. Ada terus, meledak terus gitu kan. Dan gue bayangin untuk beberapa bulan ke depan ini masih bakalan terus ada. Tapi di sisi lain kita bisa ngeliat ini sebagai positifnya. Kenapa positif? Soalnya ini kejadian yang udah bertahun-tahun guys. Case-case ini case dari tahun 2020, 2021 gitu kan. Case dari kemarin-kemarin, yang dari kemarin kalau gitu diapain aja. Kok bisa korupsinya ada tapi nggak ada yang ditangkap gitu kan. Sehingga sekarang ada yang ditangkap-tangkepin dan bahkan yang ditangkapin itu adalah orang-orang yang powerful. Ini adalah orang-orang yang dulunya itu nggak kebayang bahwa mereka itu bisa ditangkepin. Itu menurut gue hal yang positif juga gitu. Walaupun ini ya otomatis jadi bikin semua orang heboh dan bikin investor asing juga pada ngeliatin kan. Masa sampai Kis Pertamina aja dia punya korupsi segitu besarnya gitu. Soalnya sekarang yang terjadi di Indonesia itu adalah kan kita tahu IHSG hari ini itu sampai minus 5%, sampai kena suspend. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba IHSG itu kena suspend. Ya kan? Ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia ini sekarang lagi ada dalam tahap krisis kepercayaan. Kita secara fundamental itu nggak terlalu gimana-gimana, masih make sense saja. Tapi kita lagi ada krisis kepercayaan, bukan cuman dari domestik doang, tapi dari sisi investor-investor asing juga gitu. Jadi menurut gue ini tentunya sangat-sangat memprihatinkan lah. Dan gue berharap minimal kasus-kasus yang meledak ini itu adalah short term pain gitu ya. Itu yang gue harapkan. Kalau misalnya ini cuman the worst case scenario adalah ini cuman buat kasih unjuk doang ke publik bahwa mereka ini lagi ada penangkapan gitu-gitu, tapi ternyata ini cuman ganti pemain, ya kan, yang seperti Pak Ahok bilang itu yang paling mengkhawatirkan di situ. Cuman pengalaman gue kemarin bikin video tentang Danantara. Nggak lama setelah itu, kira-kira 2-3 hari lah ya, gue dapat kesempatan ketemu sama Pak Pandu gitu, yang dari Danantara juga. Menurut gue sangat appreciate dia punya openness sih. Dan gue tadinya expect-nya wah tiba-tiba gue bisa nggak pulang, gue bilang ke tim gue nggak pulang bentar lagi guys. Gitu. Tapi ternyata enggak ya, dia itu tuh actually lumayan terbuka dan dia sebenarnya cuma menitip pesan untuk memberikan pandangan yang fair aja gitu. Mau yang positif atau yang negatif, yang penting fair aja. Soalnya itu concern yang wajar yang emang ditanyain juga sama investor lokal maupun asing gitu kan. Jadi gue sebenarnya appreciate openness itu dari sisi pemerintahan bahwa mereka actually menerima feedback kekhawatiran kita di bawah gitu ya, di sebagai orang retail maupun sebagai investor. Ya cuman gitu sih, untuk menanggapinya ya tergantung kayak gimana ini case-nya, bakal meledak terus gak gitu. Dan yang pasti kan kemarin ada tuh yang orang konglo-konglo pada ketemu sama Pak Prabowo kan gitu. Nah gue gak tahu omongannya apa gitu kan. Cuman gue dari sisi luar kan gue ada beberapa pertanyaan. Nomor satu pertanyaannya, kok Hartono Brothers gak di situ ya? Kayak itu konglo-konglo semua, naga-naga semua. Kok the naga of the naga gak di situ gitu? Soalnya ini dua hal yang berbeda kan. Apakah dia gak diundang? Dia nggak undang itu bermasalah, atau kalau misalnya dia diundang tapi dia nggak datang bermasalah juga gitu kan. Gue nggak tahu yang mana, atau mungkin mereka punya private session terpisah gitu ya, mungkin itu terjadi gitu ya. Terus habis itu gue juga nggak tahu apakah yang dia ngomongin itu konsisten seperti apa yang kemarin ditangkapin. Soalnya kalau misalnya ditangkapin ini adalah orang-orang yang powerful dan orang-orang yang sebelumnya itu nggak pernah kena tangkap, apakah sekarang konglo-konglo itu dikumpulin supaya bebenah diri? Misalnya tolong ya, cara-cara main kemarin udah stop, jangan you main kotor lagi gitu misalnya. Soalnya hal itu tuh bakal menimbulkan sebuah short term pain tapi long term gain gitu. Soalnya sekarang secara indeks korupsi Indonesia itu kan salah satu tertinggi. Terakhir gue lihat kalau nggak salah itu ranking 99 deh dari 180 negara gitu ya. Ya kita di bawah banget lah gitu. Nah soalnya kalau misalnya konglo-konglo itu ternyata juga harus
akan berubah untuk cara kerjanya, atau bukan cuma Kongo doang lah, semua pebisnis diharuskan berubah. Artinya kan ada adjustment period gitu, di mana cara untuk perizinan, cara untuk mendapatkan sebuah ya ease of doing business kita lah, itu kan kurang oke gitu kan, kurang oke, tapi di sisi lain mereka nggak boleh bayar orang. Nah itu kan mereka bakal agak stuck juga gitu kan. Ya makanya menurut gue sih bakal ada short term pain ya di sini nih. Dan kita sekarang lagi mengalami itu. Yang kita berharap adalah short term pain ini bakal jadi worthwhile. Bakal jadi bagus. Gara-gara kita punya indeks korupsi itu membaik, ya kan, tingkat korupsi itu benar-benar ditanganin dengan oke, jangan sampai mereka itu korupsinya 30M, di penjaranya 10 tahun, ya kan enak juga kan 3M setahun, kerjaan mana bisa dapat 3M setahun gitu. Ya jangan sampai kayak gitu juga kan, moga-moga aja ini benar-benar ditangani dengan serius lah. Oke kok, ini pertanyaan terakhir nih. Apa sih 5 value yang Koleon cari ketika memilih bisnis partner? Oke, mungkin gue gak bisa namain sampai 5, tapi ini beberapa hal yang gue perhatiin. Nomor 1, pastikan skillnya itu complementary. Soalnya kalau misalnya skill setnya itu lo sama, itu nggak masuk akal, mendingan jalan sendiri-sendiri aja. Menurut gue yang namanya partner itu, prinsip itu harus selalu 1 tambah 1 sama dengan 10. Ya, kalau misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, mendingan jalan sendiri-sendiri. Makanya harus complementary skill. Gue harus memiliki sebuah skill set yang orang ini tidak punya, yang gue jago banget, orang ini tidak punya. Dan sebaliknya, orang ini jago banget di sesuatu, tapi gue juga tidak punya gitu. Ya, terus nomor 2, itu harus yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya, soalnya skemanya gue ini nih, gue kalau misalnya kerja sama orang itu suka pakai skemanya namanya trust me bro. Trust me bro itu gue bahkan kalau misalnya bikin perusahaan itu kagak pakai kontrak. Ya mungkin ini sedikit kontroversial ya dibandingin sama teman-teman yang lainnya. Gue yakin kalau misalnya di sekolah lu diajarin supaya harus langsung dinotariskan, harus bikin kontrak, harus ada materai segala macam. Cuman pengalaman gue itu tuh gue nggak pernah, dan so far buat gue aman-aman aja gitu. Mungkin ya emang nggak ada kontraknya ini untuk 12 bulan pertama lah, 6 sampai 12 bulan pertama gitu. Ya kalau misal bisnisnya itu terbang ya kita segera bikinin PT bareng gitu. Cuman ya kenapa gue merasa kontrak itu nggak terlalu matter buat gue? Soalnya gue pede dengan gue punya skill. Gue pede dengan gue punya complementary skill. Partner-partner gue tanpa skill gue itu omsetnya pasti jeblok. Jadi ya gue gak pernah ada masalah. Dan gue gak pernah ada partner yang tiba-tiba cabut gitu. Soalnya kita saling membutuhkan. Dan sama lah, gue juga membutuhkan partner gue juga. Kalau misalnya tanpa partner gue, pasti omset kita jeblok gitu. Jadi sama-sama membutuhkan gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya ini ada kontrak misalnya. Kita ada kontrak, tapi habis itu partner kita itu tuh tidak memberikan kontribusi. Atau guanya juga ngasal-ngasal gitu, tidak kontribusi. Itu juga partner gue juga pasti gak suka dan pasti gak mau ngelanjutin anyway gitu kan. Nah terus habis itu nomor 3 yang gue butuhin juga memiliki fighting spirit yang sama lah. Ya fighting spirit yang sama tuh kalau misalnya kita lagi mulai usaha gitu ya. Misalnya apa? Misalnya property management deh misalnya. Property management gitu ya. Dimana kita misalnya, atau enggak bahkan misal kayak kos-kosan gitu misalnya. Ya apapun itu ya namanya founder level itu harus memiliki mentalitas seorang founder. Dimana kalau misalnya ada masalah di bawah, contoh yang paling simpel ya. Kalau misalnya sekarang cleaner kita itu lagi gak ada. Terus kayak gimana? Orang udah mau check in, cleaner kita nggak ada. Ya foundernya harus yang bersihin gitu. Itu mentalitas seorang founder. Ya tentu kita bukannya yang berarti yang standby buat bersihin. Enggak, kita harus cari orang, kita harus bikin sistem, kita harus menyediakan backup plan gitu. Cuman kalau misal sampai if all else fails, kita yang harus cover. Itu adalah mentalitas seorang founder. Itu yang gue namain sebagai fighting spirit. Lu ada fighting spirit gak? Lu mau gak melakukan apapun supaya bisnisnya itu bisa terjaga dan customer itu bisa satisfied dengan offering yang kita berikan gitu. Itu fighting spirit. Terus mungkin poin yang terakhir adalah harus menjadi solution oriented. Maksudnya solution oriented itu kayak gini. Kita kalau misalnya menjalankan bisnis, trouble itu biasanya paling ter-highlight, paling ada di titik puncaknya saat penjualan itu tuh lagi turun. Itu baru menunjukkan karakter orang masing-masing tuh. Apakah orang ini bakal salah-salahan gitu. Oh gara-gara lu kemarin keputusannya bodoh gitu. Lu sih gue udah bilang supaya jangan melakukan ini gitu. Apakah orangnya bakal seperti itu? Atau orangnya itu bakal merangkul gitu. Kita sama-sama teamwork. Oke ini kita lihat sales itu turun. Gimana caranya supaya kita bisa memperbaiki ini bersama. Ya itu
penting soalnya jangan expect bahwa bisnis itu naik terus gitu. Jadi kita harus bisa mencari solusi mau ini bisa lagi bagus atau lagi turun.